Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Cuma bisa ungkap kasus suap kecil, KPK sebaiknya ganti nama jadi KPS. Ditulis oleh Jaya Wijaya di siwar.com. KPK dibentuk pada era Presiden Megawati. Awalnya untuk membantu kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. KPK diberi kewenangan yang luar biasa, yaitu melakukan penyadapan dari tingkat penyelidikan. Sedang kejaksaan hanya bisa melakukan penyadapan pada tingkat penyidikan. Padahal, pada tahap penyelidikanlah proses pengumpulan bukti penting yang nantinya akan digunakan. Singkat cerita, pada era Abraham Samad, KPK mulai disusupi kelompok-kelompok yang rasanya terlalu naif jika tidak dikatakan punya banyak kepentingan. Bambang Wijoyanto sebagai wakil ketua pernah tersangkut kasus saksi palsu, lalu Abraham Samad sebagai ketua pernah melakukan kasus penyadapan saat dirinya gagal menjadi wakil Presiden Jokowi. Hal itu dia ungkapkan kepada Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Bushro Mukodas selalu membela terduga terorisme yang tertembak oleh polisi karena akan melakukan perlawanan. Dia juga menyerang pemerintah atas tertembaknya 6 laskar FPI saat terjadi adu tembak dengan polisi. Lalu ada juga Abdullah Hehamahua yang pernah melarikan diri ke Malaysia karena menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Abdullah Hehamahua akhirnya kembali dan menjadi penasehat KPK, mengisi ceramah di KPK. Bayangkan, pengkhianat bangsa yang menolak Pancasila mengisi ceramah di KPK, maka tidak aneh jika yang dihasilkan adalah penyidik seperti Novel Baswedan yang selalu tampil lebih sering daripada juru bicara KPK, seolah-olah dia yang berkuasa di KPK. Setelah era Abraham Samad tersebut, wewenang penyadapan KPK malah digunakan untuk kepentingan politik. Abraham Samad bahkan berniat menangkap Jokowi dan Menteri. Dia bahkan mengucapkannya terang-terangan saat mengadakan seminar di suatu kampus. Niat tersebut menjadi mungkin dilakukan karena KPK memiliki wewenang untuk penyadapan. Siapa saja bisa diserap KPK. Namun begitu, hanya kasus-kasus suap yang berhasil diungkap oleh KPK dan yang kena kebanyakan adalah orang-orang yang berada di lembaga pemerintahan atau eksekutif. Dalam setiap penangkapan kasus suap, selalu muncul opini-opini yang digunakan untuk kepentingan politik dan akhirnya selalu tidak jelas juntrungannya. Bahkan saat menangkap Budi Gunawan, terbukti KPK melakukan pelanggaran dalam penetapan tersangka sehingga kalah pra-peradilan. Penangkapan kasus-kasus suap tersebut berlanjut sampai saat ini. Polanya selalu sama. Setelahnya muncul narasi-narasi yang digunakan untuk kepentingan politik. Narasi tersebut akhirnya hanya menjadi obrolan warung kopi untuk mengejek suatu kelompok. Ketika isu tersebut hanya menjadi obrolan warung kopi dan tidak jadi apa-apa alias hanyalah isu sampah, KPK dengan mudahnya ngeles kalau ada banyak kepentingan yang menjegal KPK. Melihat pola ini maka penulis yakin kalau Harun Masiku sampai saat ini tidak ditemukan bisa jadi karena masalah politis juga. Harun Masiku itu adalah buronan KPK, yang berwenang untuk mencarinya adalah KPK. Kalau sampai saat ini KPK belum berhasil menangkap, kenapa kadrun malah menyalahkan Jokowi? Jelas ini adalah propaganda, karena orang awam tidak akan paham sistem kenegaraan, lembaga kenegaraan, dan wewenangnya yang tidak boleh tumpang tindih. Kalau ada kadrun yang menanyakan Harun Masiku, maka saran penulis suruh tanyakan kepada KPK, karena Harun adalah buronan KPK. Kalau KPK tidak sanggup, maka lebih baik KPK jujur dan minta bantuan kepolisian untuk menangkapnya. Itu juga kalau Novel tidak gengsi. Novel sering menyerang kepolisian, tentu gengsi dong kalau minta bantuan polisi. Jadi itulah kenapa Harun Masiku sampai saat ini tidak pernah dicari dengan serius. Selain untuk bahan menyerang pemerintahan, memanfaatkan ketidaktahuan orang awam bahwa itu tugas KPK. Ditambah Novel gengsi untuk mengakui kalau kasus tersebut tidak bisa dia selesaikan apabila sampai meminta bantuan kepolisian. Kasus tersebut juga lagi-lagi adalah kasus suap yang nilainya tidak seberapa jika dibandingkan dana Formula E. Pameran buku Frankfurt dan dana 10 triliun. Penanganan COVID-19 yang tidak membuahkan hasil signifikan. Jadi sampai saat ini selain tebang pilih berpolitik,
KPK juga hanya bisa memproses kasus suap receh. Jadi saran penulis, kalau cuma bisa mengurusi kasus suap, lebih baik KPK ganti nama saja jadi KPS atau Komisi Pemberantasan Suap. Toh kalau kejaksaan sudah mulai efektif dan bisa menangani kasus-kasus besar dengan baik, KPK bisa dibubarkan kapanpun daripada jadi duri dalam daging. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.